Isi tata urutan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 7 dan 8. Perkenalkan, nama saya Febianti Panto, NIM 190811-03097. Tahap 1. Pengusulan rancangan undang-undang anggota MPR. Tahap 2. Pembahasan rancangan undang-undang dan pengenalan rancangan undang-undang oleh pimpinan MPR. Tahap 3. Proses penyusunan dan perubahan lebih terperinci rancangan undang-undang di bidang MPR. Tahap 4. Pengambilan keputusan bersama apakah disahkan atau tidak. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak peraturan pemerintah pengganti undang-undang. DPR menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kepala desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah. Kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati atau wali kota. Masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati Wali Kota. Peraturan daerah sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan membantu sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Perkenalkan, nama saya Alfa Maria Rumondor dengan NIM 1908110327 dari Ilmu Pemerintahan Ganjil semester 5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau biasanya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Apa yang menjadi wewenang dari DPR? Yang pertama, hak mengajukan usul atas rancangan undang-undang. Yang kedua, hak mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan usul dan pendapat. Yang keempat, hak memilih dan dipilih. Dan yang kelima, hak membela diri. Yang keenam, hak imunisasi. Dan yang keenam, hak protokoler. Dan yang terakhir, hak keuangan dan administrasi. Siapa saja nama-nama yang memimpin Dewan Perwakilan Rakyat? Yang pertama diketuai oleh Puan Maharani dari anggota PDIP. Yang kedua, wakil ketua yang dianggotai oleh Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Rahmat Gobel dari Partai Nasdem, Muhammadin Iskandar dari Partai PKB. Kapan dibentuknya anggota DPR? Anggota DPR dibentuk sejak Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa DPR perlu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan? Karena sesuai dengan amanat konstitusi, DPR harus senantiasa melakukan fungsi pengawasan agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor mensejahterakan segenap rakyat Indonesia. Di mana pertama kali
DPRD dibentuk? DPRD dibentuk di dalam Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Apa perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Agung adalah hanya berwenang untuk menguji secara material peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk menguji secara material pada undang-undang serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksanaan cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lainnya, yaitu pemerintahan atau eksekutif dan lembaga permusyawaratan perwakilan atau legislatif. Apa saja yang menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan yang terakhir, yang putusannya bersifat final untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, dan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Perkenalkan, nama saya Esther Pitoy dengan NIM 1908-1103-091 dari jurusan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019. Selanjutnya, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku namun difokuskan pada aspek mikroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Kemudian mengenai menteri. Proses penetapan menteri dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena tentunya kita ingin mendapatkan orang-orang terpilih dan bersih. Seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo yang harus mengonsultasikan kepada KPK dan PPATK karena ingin tepat dan akurat. Jokowi mengatakan menteri-menteri tersebut dipilih karena memiliki operasional, kepemimpinan, dan manajerial yang baik. Ia membantah pengumuman menteri dilakukan terlambat karena sesuai amanat undang-undang, pemerintah diberi waktu 14 hari untuk menyusun kabinet. Selanjutnya mengenai lembaga negara. Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Kemudian ada DPRD Provinsi. Undang-undang terbaru yang mengatur terkait DPRD Provinsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah sebanyak 2 kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014, sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Mengenai siapa saja yang boleh menjadi anggota DPRD Provinsi maupun Kota, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Bab ke-7 Bagian ke-1 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berumur 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah,
sekolah menengah kejuruan, madrasah alia kejuruan atau pendidikan lain yang sederajat, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian ada bupati. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah Kota Madia. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil. Pemilihan kepala daerah, pilkada atau pemilu kada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup yang pertama gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, yang kedua bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan yang terakhir wali kota dan wakil wali kota untuk kota.